kan kita gampang banget misalnya ngeliat orang yang punya accomplishment keren banget di LinkedIn. Terus ngerasa kayak gila ya nih orang kayak sempurna banget ya. Kayaknya nih orang nggak pernah gagal. Ya. Jadi kayak menurut gue yang lo highlight ini penting banget gitu. Dan maksudnya kita perlu membuat yang namanya kegagalan itu sebenarnya hal yang semakin normal sih. Karena yang namanya tidak mendapatkan apa yang kita mau atau rencana kita tidak sesuai, menurut gue itu sebenarnya lebih wajar sih daripada yang orang-orang kira. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Yo, Halo. mantap nih. Kali ini kita akan ngobrol sama teman gue, Vincent. Halo semua, halo Rio. Thanks for having me. Nah, gue kenalkan dulu sedikit tentang Vincent. Jadi, gue dulu kenal sama Vincent dulu ketika kita sama-sama kerja di McKinsey. Terus, after McKinsey, Vincent pindah ke Tokopedia, megang produk. Gitu. Dan recently, Vincent cabut dari Tokopedia dan memulai usahanya sendiri. Gitu. Iya, bro. Wah, seru banget nih. Kita bakal bisa ngobrol banyak sama Vincent hari ini. Nah, itu kan yang tadi gue share ke lo, itu mungkin hal yang orang gampang lah tahu tinggal lihat LinkedIn profile lo gitu kan. Iya. Lo bisa cerita sedikit bro tentang sebenarnya lo tuh siapa sih? Kayak masa kecil lo mungkin kayak gimana gitu. Dari kecilnya dulu kali ya. Jadi, gue SD, SMP, SMA tipe yang nerdy lah kalau summary-nya gitu. Tipe yang suka belajar, khawatir nih kalau ketinggalan PR gitu misalnya. Memang gue tipe yang suka belajar, suka di kelas bisa angkat tangan gitu misalnya, nanya guru gitu misalnya. Dan emang rasanya cuma karena kalau ada temen yang kadang bilang kayak, lu cari muka lo, tapi sebenarnya lebih ke arah karena gue penasaran aja gitu, gue beneran pengen nanya gitu kan. Jadi kalau singkatnya pas sekolah sih seperti itu sih, kayak suka olahraga, suka sekolah, suka belajar gitu misalnya. Jadi memang kategori dari dulu nerdy dan bahkan pas kuliah jatuhnya juga ikutnya nerdy, yaitu gue ngambil kuliah di mata pelajaran robotik, mechatronics namanya, gitu bro. Wow, setahu gue pada zaman itu mekatronik tuh adalah sebuah field yang baru gitu ya. Gimana ceritanya lu bisa masuk ke mekatronik bro? 2006 lah gitu. Jadi pas lagi kayak masa-masa mau kuliah gitu, ambil apa nih gitu. Teman gue banyak yang ambil commerce, banyak yang ambil bisnis gitu kan, banyak ambil ekonomi, accounting gitu kan, engineering ada beberapa ya kan, ambil chemical atau mechanical gitu. Nah cuma waktu itu gue kayak, aduh gue mau ambil apa ya gitu kan. Gue sempat kepikiran apa gue ambil kedokteran karena kedokteran itu perlu nilai tinggi dan kayak nggak gampang masuknya gitu. Tapi abis itu gue mikir-mikir atau gue bisnis karena background keluarga gue ada usaha bisnis atau gue bisnis sendiri. Tapi ternyata gue lihat berbagai jenis mata pelajaran yang ada gitu ya. Gue kayaknya paling seru itu mekatronik tuh, robotik tuh. Gitu. Wow. Kayak maksud gue dari namanya, terus gue ngeliat kira-kira kurikulumnya dan ternyata memang seru. Kayak gue mesti bikin Game Boy, gue mesti bikin robot main bola sendiri, gue bikin kayak projectnya itu kayak gimana cara bikin kereta yang terbang pakai magnet gitu misalnya ya kan. Dan pada saat itu teman-teman gue itu mikirinnya abis belajar karirnya bisa buat apa, jadi kerjanya bisa buat. Dan kalau robotik kayak lu di Indonesia mau kerja apa gitu misalnya, bahkan di luar negeri juga susah gitu kan. Cuman pada saat itu gue mikir kayak gue nggak gitu peduli ntar gue mau pakai apa enggak. Bahkan gue ketika gue sign up, gue tuh kayak gue nggak apa-apa deh, gue nggak tahu kerjanya gue apa yang berhubungan dengan robotik, tapi gue yakin gue akan enjoy gitu misalnya. Dan itulah how geeky I was gitu kan. Karena gue kayaknya seru nih kalau belajar tentang robotik dan harusnya masa depan makin lama makin modern gitu kan. Ya, at least gue kepikirnya gitu. Karena dan gue juga pengen nanti bisa lah gue elective subjeknya gue yang business oriented karena nanti misalnya gue mau belajar bisnis gitu kan. Tapi gue pikir kayak gue mau yang paling seru deh, yang gue paling enjoy, gue paling seru ya kan. Dan akhirnya gue ambil lah si mekatronik itu. 5 tahun loh bro by the way. Wow. Dan nih, ini pertanyaan gue adalah, lo ketika lo memilih jurusan itu kayak ada nggak sih teman-teman lo lainnya juga yang memilih jurusan itu? Karena paling banyak nih ya, biasanya orang tuh kalau milih jurusan itu karena kayak, gue diajakin teman gue atau kayak itu paling populer kayak gitu.
Enggak, kalau itu enggak jawabannya. Tapi maksudnya ada kakak kelas gue yang gue kenal, yang pernah ngambil, itu ada beberapa. Tapi yang angkatan gue enggak ada orang Indo. Jadi sorry, gue dulu di Melbourne, Australia. Grateful ada di sana, sempat dapat scholarship juga. Tapi yang angkatan gue waktu itu cuma ada 17 orang. 17 orang Indonesia, gue satu-satunya, mungkin sekitar 60-70% itu orang lokal di sana, Australia, dan cowok semua. Jadi itu satu-satunya, dan memang sempat kayak gue liatnya lu lagi gitu misalnya, ya kan. Jadi kadang-kadang gue jadinya makanya ngambilnya kayak yang elective subject yang non engineering kita gitu misalnya. Jadi misalnya business, accounting, finance gitu misalnya. Yang gue satu karena gue juga merasa skill business ini penting. Kedua biar nggak bosen juga gitu, nggak sama lagi gitu kan. Jadi kayak bisa ketemu yang lain lah gitu. Mantap. Gue salut banget karena bahkan dari early story lo aja bahwa lo itu sudah memiliki bibit-bibit curiosity sejak lo masih kecil gitu kan. Soalnya kayak lo suka nanya di kelas dan ini lo extend ketika lo milih jurusan. Lo memilih jurusan berdasarkan hal yang lo curious about. Padahal lo nggak terlalu tahu nih sebenarnya nanti pas abis lulus lo bakal ngapain gitu kan. Nah terus abis lulus lo end up-nya ngapain bro? Iya, dan sebenarnya pas sebelum gue ngambil, actually gue udah kayak decide kayak kalau sampai gelar gue, maksudnya kayak gue gak kerja di bidang robotik, for me it's okay gitu. Actually in the first place gue udah bikin kayak gitu, karena gue pengen belajar yang menarik, yang susah, mumpung masih muda gitu kesannya, ya kan. Dan memang gue sampai kerja di lab sampai jam 3 pagi lah, sama seminggu gitu misalnya, itu udah makan sehari, tapi gue enjoy banget gitu loh. Jadi kayak kalau ditanya, orang ada teman-teman yang kayak kuliahnya nggak enjoy, kayak aduh malas banget dan segala macam. Gue kayak enjoy banget, kayak gue bilang gitu, I really enjoy my time lah di uni gitu. Nah terus abis itu gue lanjutnya apa? Gue actually ada 2 opsi waktu itu. Jadi opsinya adalah apakah balik ke Indonesia ya kan langsung, atau kedua itu kebetulan ada kakak kelas, dia juga mekatronik, dia tuh di Sydney, gue lagi di Melbourne waktu itu. Gue pernah kontak dia karena gue pengen bikin startup. Gue pengen bikin startup, gue pengen ini tahun 2010 di mana Udacity, Coursera itu berlaunching. Nah, gue tuh pengen bikin kayak gue mau bikin nih, tapi buat Indonesia gitu, karena Indonesia kan nggak banyak orang bisa bahasa Inggris gitu kan. Padahal open learning itu kan sangat useful gitu bayangan gue. Mungkin kalau sekarang kayak Ruang Guru, kayak yang lain gitu kan. So back then gue reach out ke dia kerja di freelancer namanya Willix, gue ngobrol sama dia, gimana segala macam. Nah terus jadinya dia actually offer gue, kenapa nggak lu join kita aja sebagai product manager di freelancer, lu datanglah interview. Terus gue kayak bolehlah gue pergi ke sana, walaupun gue nggak tahu product manager tuh apa sih gitu. Sampai pas gue interview gue nggak tahu kerjaannya apa. Cuman gue pengen coba interview di Sydney deh, gue terbang deh gitu misalnya ya kan. Interview 4 jam by the way gitu. Jadi kayak gue kesana deh gitu, gue pengen tahu, pengen coba siapa tahu kerja di sini bisa dapat pengalaman yang ekstra dibanding kalau pulang gue bisa anytime, gue pikir gitu kan. Dan sedangkan kalau kerja itu opportunity mumpung lo ada visa gitu kan. Jadi kayak gue nggak tahu role-nya apa, gue just Google it terus gue kesana gitu. Dan but that became my first official employment sebagai product manager. Kenapa gue bilang official actually? Karena pas di uni gue actually kerja di startup temen lah gitu, atau gue ada coba side hustle yang unfortunately nggak work out. Mungkin boleh lo ceritain sedikit bro tentang apa unofficial job lo yang sudah lo lakukan sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin bukan cuma itu sih, actually let's say di CV yang formal lah ya di LinkedIn gitu. Itu mungkin kayak gue pernah di freelancer, di McKinsey, di Tokopedia, tapi sebenarnya di tengah-tengahnya itu banyak yang gagal actually gitu. Tokopedia itu kayak startup ke-6 yang gue join atau coba bikin gitu. Jadi pas di uni, sebelum gue kerja pertama, actually itu gue udah pernah coba kerja sama orang punya startup selama setahun. Itu fail unfortunately. Waktu itu kita kayak mau bikin marketplace buat students punya kayak Facebook buat students lah yang coming abroad gitu. Gue sempat jadi salesman bro. Gue knock to door gitu tiap hari. Gue cariin the best deals gitu. Terus gue juga pernah bikin kayak sejenis tadi yang gue sempat mention about education platform. Sempat juga bikin kayak imagery by phone gitu. Jadi misalnya lu kalau foto-foto indoor, nanti dia bisa stitching jadi langsung 3D model gitu. Wow. Jadi itu zaman kuliah gue. Jadi kayak pas kuliah itu last 2 to 3 years itu gue banyak mencoba kayak tech startup, karena di Australia baru mulai naik down lah kesannya gitu. Bahkan pas gue balik Indo, which I can share a bit more later, abis dari Sydney balik Indo, gue mencoba another startup tapi unfortunately fail gitu misalnya. Jadi kayak
Actually lebih banyak kegagalan dibandingkan yang udah terlihat di LinkedIn atau CV gitu sih bro. Wah, gila. Thank you banget loh, bro, lu sudah mau sharing ini gitu kan. Karena Sama-sama. menurut gue ini penting banget gitu loh. Ya, Karena kan kita gampang banget misalnya ngeliat orang yang punya accomplishment keren banget di LinkedIn. Terus ngerasa kayak, gila ya nih orang kayak sempurna banget ya. Kayaknya nih orang gak pernah gagal ya, enggak. gitu kan. Jadi kayak menurut gue yang lo highlight ini penting banget gitu. Dan maksudnya kita perlu membuat yang namanya kegagalan itu sebenarnya hal yang semakin normal sih. Karena yang namanya tidak mendapatkan apa yang kita mau atau rencana kita tidak sesuai, menurut gue itu sebenarnya lebih wajar sih daripada yang orang-orang kira kayak karir gitu-gitu aja kayak jalan tol gitu kan. Ya. Mungkin satu contoh lagi ya, maksudnya biar Boleh. jadi kan tahu G20 ya? G20 tau. G20. Jadi G20 kan kumpulan forum setiap tahun leaders dari top 20 countries in the world ngobrol masalah penting. Ya. Nah, di setiap G20 itu ada think tank-nya, bukan think tank lah. Jadi kayak forum kecil-kecil yang mereka biar dapat 360 feedback. Jadi ada dari business 20, science 20, think tank 20, commerce 20, terus business 20 sorry. And then ada kayak young youth 20 gitu. Nah, kebetulan tahun 2018 gue fortunate enough pernah dapat jadi salah satu dari dua delegasi Indonesia buat ke Y20 di Argentina gitu. Dan orang banyak nanya, oh apa kok bisa gitu kan, mantep banget gitu. Nah tapi sebenarnya yang orang nggak tahu tuh adalah itu kan tiap tahun tuh disaring tuh di interview kayak 1.000 orang yang dapat 2 gitu misalnya. Sebenarnya gue apply tuh udah 7 tahun yang lalu gitu awalnya gitu. Dari tahun 2010 gitu gue udah mulai apply. Gue actually udah ditolak 2 kali. Gitu. Baru yang ketiga kali itu gue dapet gitu kan. Jadi saya kok bisa gitu kan, dan iyalah maksudnya bukan hebat lah ya, tapi kayak bisa represent Indonesia, something to be grateful about lah for sure gitu kan. Nah tapi a bit sorry about that is that sebenarnya tuh gue udah gagal banyak actually untuk bisa kesana, cuman ya gue coba terus aja gitu. Ini semakin seru ya karena kita jadi tahu kayak the backstory kan, behind lo bisa sekarang tuh ada di mana gitu. Jadi menurut gue yang gue salut banget tadi selain curiosity adalah gue salut juga sama resilience lo. Karena kan kayak lo menghadapi beberapa kegagalan tapi lo tetap move forward gitu kan. Dan mungkin lo bisa cerita dikit gimana kalau dilihat di LinkedIn ya kan, dari freelancer ini lo pindah ke McKinsey di Jakarta. Gimana tuh ceritanya? Jadi dari pas gue join freelancer dulu kali ya, pas gue join itu Januari 2013 itu gue merasa wah ini freelancer ini bisa IPO nih kayaknya nih, karena startup 4 tahun, profitable, growing 70-80% per year, hyper growth gitu kan. Terus ternyata benar November 2013 itu dia IPO di Australia gitu kan. Nah itu very very great experience gitu. Nah di 2014 tuh gue berpikir lah, maksudnya kayak gue mau nih gitu kan bikin startup sendiri gitu, dan kebetulan gue juga mikir kayak balik Indo hopefully bisa membantu lah in one way or another, maksudnya kayak banyak challenges, problems di sana, bisa bantu build the digital startups gitu. Nah terus gue balik ke Indo 2014, gue mencoba untuk membuat startup gue. Pada saat itu adalah gue pengen membuat marketplace untuk influencer marketing, karena pada saat itu Instagram lagi take off banget nih, baru mulai lah gitu, baru di acquire malah sama Facebook gitu. Dan the only way untuk do marketing at that time gitu kan, advertising itu cuma lewat account dalamnya influencer gitu. Jadi kayak gue pikir kayak building the platform make sense gitu. Cuman gue sebagai orang diki ternyata gue cuma tahu product side-nya. Gue cuma tahu kayak cara bikinnya, UI UX-nya, tech-nya, tapi gue kurang mengerti business deals-nya gitu. How do you interact with the influencers, with the brands gitu kan. Nah pada saat itu that was one of my lowest time, karena gue baru balik, tabungan gue gue pakai, dan startupnya nggak gitu take off gitu kan. And it was definitely one of the lowest point gitu. Tapi gue kayak waktu itu sempat beberapa hari kayak super low, dan pada saat itu gue decide lah kayak berarti gue kurang di bisnis nih, I need to do something. Gue ngecek startup di Indo banyak yang backgroundnya kayak gimana sih, kok mereka bisa gitu maksudnya, dan siapa tahu gue bisa belajar gitu kan. Dan ternyata mereka banyak yang somehow ex McKinsey gitu misalnya. Jadi kayak Gojek, Nadine ya kan, Zalora, Lazada, Beribenka, banyak lah yang seperti itu. Nah jadi pada saat itu gue decide gue coba deh apply ke McKinsey, padahal gue nggak gitu tahu McKinsey itu apa jujur, karena orang engineering lebih taunya yang lebih engineering lah gitu kan. So McKinsey actually gue nggak gitu tahu, tapi gue cari tahu and gue apply ke sana gitu. Oke. Berarti
lo bahkan apply McKinsey itu nggak necessarily karena lo tahu bahwa itu firm tuh keren banget, tapi lebih kayak, oh gue pengen belajar bisnis, dan orang-orang yang jago di bisnis ini alumni McKinsey, makanya lo apply. Berarti kurang lebih gitu ya story lo untuk Iya. Jadi gue waktu itu sempat mikir apa gue MBA sekolah lagi, tapi MBA gue mikir, oh ini McKinsey banyak yang lulusan MBA juga nih, dan MBA-nya yang top gitu, mau Harvard lah, mau Stanford lah gitu kan. Jadi gue kayak pengen belajar, gue apply, dan pada saat itu jujur gue baru tahu nama McKinsey mungkin kayak ketiga kalinya gue dengar dalam hidup gue gitu, sebelum gue apply gitu kan. Dan yang gue lihat adalah cek dikit, baca-baca kan, wah interviewnya McKinsey salah satu paling susah di dunia gitu. Dan mindset gue pada saat itu sebenarnya lumayan low bar ya, itu adalah kayaknya gue akan lolos gitu loh. Kayaknya gue akan lolos, tapi gue pengen tahu nih interview paling susah di dunia tuh kayak apa sih, at least bisa gue praktekkan nanti ke depannya, at least for myself gitu. Misalnya gue punya usaha atau kerja di tempat lain. Tapi expectation gue cuma gitu aja, kayak udahlah, at least kalau gagal apply toh gratis, tapi gue pengen tahu interviewnya kayak apa gitu. Ini mau gue highlight banget sih yang lo bilang barusan gitu. Karena di 99% job application sebenarnya itu gratis gitu kan. Jarang banget deh. Mungkin ada beberapa bagian di mana apply kerjaan itu tuh bayar. Dan sebagian besar, kalau nggak semua pekerjaan itu sebenarnya apply-nya tuh gratis gitu kan. Betul. Tapi gue sendiri sering banget ketemu orang-orang yang kayak jadinya kayak, aduh gue nggak apply deh, gue takut ditolak gitu. Gimana cara lo supaya saat itu, gue pengen tanya pertama, apakah lo mengalami takut penolakan saat itu? Kedua, kalau emang lo ngalamin, gimana caranya lo melewati itu? Kalau misalnya pertama yang gua selalu assess adalah melakukan segala sesuatu pasti ada cost-nya gitu kan. Bukan berarti nggak ada gitu. Dan jadi pas gua do anything termasuk apply ke McKinsey itu, gue mikir cost yang akan gua keluarkan tuh apa? Satu adalah cost waktu tentunya, ya kan. Mesti belajar, mesti cek the CV lah, bla 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 gitu. Dan kedua, cost-nya adalah ego. Jadi kalau gua ketolak ya berarti ego gua sakit gitu. Aduh, gua ketolak gitu kan. Tapi buat gue pada saat itu gue bandingkan dengan returnnya adalah gue bisa belajar, gue bisa cari tahu interview paling susah di dunia itu kayak apa. Dan menurut gue itu worth it banget gitu kan. Jadi pada saat itu waktu gue kasih ego yang ya gue drop the ego karena it doesn't matter, karena the only thing yang positif bisa keluar dari sana gue belajar. Yaitu gue tahu nih interview paling susah di dunia kayak apa. Dan makanya ada beberapa yang nanya, misalnya nih, gue susah ya apply ya banyak ya. Terus gue bilang, emang lu bayar buat apply gitu kan? Email aja gratis gitu, lu bayar pulsa paling berapa ratus perak mungkin gitu kan. Jadi banyak sih yang kayak mungkin udah quote-unquote kayak patah sebelum berperang, tapi bayangan gue adalah coba lu positive thinking lah, maksudnya kalau nggak coba lu kan penasaran gitu. Jadi itu yang kedua, jadi bahwa poin pertama adalah tadi ya cost-nya, cost versus benefit-nya. Yang kedua lebih ke arah kalau gue nggak coba kayaknya gue nyesel. Jadi gue nggak mau nyesel orangnya, jadi gue akan coba aja gitu. Kalau misalnya memang berhasil, syukur. Kalau misalnya gagal, at least gue udah coba dan gue gak akan nyesel. Karena gue merasa nyesel itu adalah sesuatu yang lebih ekspensif karena gak bisa dibalik waktunya. Setuju banget sih. Itu juga hal yang Jeff Bezos pernah bilang gitu kan, tentang apa ya, dia tuh pernah nyebut tentang regret minimization. Dimana kayak kalau misalnya buat mengevaluate suatu choice, dia nge-evaluate kayak kalau gue gak ngelakuin ini, seberapa besar regret gue suatu hari nanti. Dan gitu kan. Itu actually framework yang gue pakai dari umur berapa ya? 18-19 kurang lebih. Jadi gue encounter framework dari Jeff Bezos ini, dan actually I have been actively using it gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa so far my 20s gitu ya, sangat sedikit yang gue regret gitu kan. Even yang ketika yang my lowest point tadi yang startup gue gagal gitu kan, itu gue nggak akan bilang regret karena itu yang sudah gue commit untuk gue coba, dan in every coba atau in every eksperimen bahkan kayak gagal itu is one of the option gitu loh yang possible gitu kan. Jadi very very little regret sih so far, alhamdulillah gitu lah, syukur gitu. Mantap sih. Tapi gue pengen meng-highlight gini bro. Jadi kan kayak kalau dari tadi lo banyak bilang bahwa decision lo ini sangat di-drive dengan curiosity lo gitu kan. Terus menurut gue on the other hand, sering banget orang bilang bahwa aduh gue sebenarnya pengen sih hidup kayak begitu. Cuma gue punya bills to pay, gue punya kebutuhan yang harus gue bayar. Gimana tuh caranya ngebalance antara pursuing curiosity, tapi at the same time juga punya financial stability atau kayak secara finansialnya cukup? I think the first of all yang gue masih acknowledge adalah tentu gue ada a bit of privilege lah. Maksudnya dalam arti kayak
in the first place, kita nggak lahir di bawah poverty line misalnya, kita bisa udah lahir di rumah yang baik gitu kan, keluarga yang baik gitu. Jadi memang ada certain bits of factor of luck ketika lu lahir di mana gitu. Itu no doubt gitu ya. Nah, dengan assumption bahwa semua orang lahir yang sehat walafiat gitu kan, maksudnya kayak tanpa kesehatan jasmani rohaninya ada gitu kan. So jadi I think dua hal. Satu adalah kebetulan curiosity gue itu line-nya tuh di tech, ya kan? Dan it's a rising industry gitu. Benar. Misalnya. Jadi so far dengan gue mengejar curiosity gue, ternyata financial return-nya itu actually bertumbuh, walaupun itu secondary in my decision making. Jadi justru malah semakin gue ngejar curiosity gue, actually the reward is higher. Dan mungkin ini ada sedikit proxy yang orang bilang kayak lu jadi master kalau udah 10.000 hours gitu misalnya, ya kan? Tapi kalau orang mikir 10.000 hours gila capek banget gitu. Tapi ketika gue ngejar curiosity gue gitu kan, nggak berasa, waktu itu nggak berasa gitu. Tiba-tiba kayak, wah gila gue udah belajar ini kayak udah berapa minggu, berapa bulan gitu misalnya. Jadi kalau misalnya gue percaya semakin gue feed my curiosity, dan kebetulan itu di industri yang rising, gue nggak usah worry about the financials gitu. Nah, tapi tentu kadang-kadang, especially when gue baru graduate kan, tentu ada financial tadi lah, misalnya bills lah dan segala macam gitu kan. Gue mencari, jadi kedua itu adalah gue mencari kerjaan yang bisa balance dua-duanya, yaitu fits my curiosity as well as pay the bills gitu misalnya, ya kan. Dan fits my curiosity ini di case ini, gue juga to be fair, gue akan mencari beberapa company yang gue lihat apa yang bisa gue pelajarin dari sini gitu. Jadi pada saat itu gue apply McKinsey. Benar-benar yang gue fokusin adalah gue bisa belajar apa dari McKinsey, ya kan, kayak structure problem solving lah, decision making lah. And gue sempat actually mention ke lu kan, gue actually nggak tahu salary-nya McKinsey ketika gue apply. Gue baru tahu pas dapat offer actually. Itu epic banget loh sebenarnya. Gue kayak menurut gue sedikit banget orang, dan mungkin lo satu-satunya orang yang gue tahu gitu loh. Ketika apply ke sana lo nggak tahu sebenarnya secara finansial lo akan dapat berapa gitu kan, karena gue tahu orang yang apply ke sana karena alasan itu. Jadi menurut gue seru banget sih bahwa lo ke sana purely karena lo tuh pursuing your curiosity and you get rewarded along the way. Iya, itu contohnya McKinsey, tapi kayak actually di yang gue freelancer, gue ke Tokopedia, actually yang pertama itu yang gue pikir adalah gue bisa belajar apa gitu. Jadi kayak Tokopedia, gue pengen belajar nih gimana cara bisa scale company yang udah middle stage gitulah, udah lumayan gitu kan, dan bisa lebih besar gitu. Jadi biasanya kalau startup kan 0 to 1, terus freelancer 1 to 10, terus Tokopedia kayak billion dollar company like 10 to 100 kind of stage gitu kan. Jadi the first thing that gue pengen belajar adalah ini 10 to 100 ini kayak gimana gitu. Jadi across all the pattern actually, dan it's part of the privilege juga mungkin ya, yaitu the money actually come secondary gitu. Dan the extreme case adalah yang McKinsey itu, gue tahu gajinya pas dapat offer letter, gue nggak tahu compensation wise-nya even before I apply gitu. Wow, gila sih. Kayak menurut gue itu adalah bukti di mana kayak lo kayak dikasih hadiah gitu dengan pursuing your curiosity kan, instead of kayak dari waktu money gitu. It's like a paid MBA, gue bilang kayak lo sekolah tapi malah digaji gitu misalnya gitu. Jadi it actually felt that way gitu. Kadang-kadang karena gue belajar banyak, gue kayak gila, gue grateful banget bisa belajar banyak gitu kan. Terus dibayar lagi gitu. Jadi kayak at certain stage gue kayak very grateful gitu. Dan tadi kan lo udah nge-touch sedikit gitu kan tentang alasan lo masuk ke Tokopedia gitu. Nah mungkin kita fast forward aja gitu, karena tadi lo udah jelasin kan tentang Tokopedia. Nah terus di Tokopedia nih lo udah posisinya lumayan gitu kan, dan akhirnya lo cabut gitu dari Tokopedia dan memulai usaha lo sendiri. Mungkin lo bisa ceritain kayak apa nih background-nya nih gitu loh. Kan banyak orang yang mikir kayak aduh karir lo udah bagus, kayak apalagi Tokopedia company-nya kayak udah oke banget gitu kan. Ya. Jadi kan mungkin kalau ingat dari awal tuh kayak trennya gue selalu kayak join startup, gue pengen bikin startup sendiri gitu kan. Jadi memang gue selalu trennya itu cita-cita lah ya, itu pengen usaha sendiri. Gitu. Bahkan sebelum join, kalau misalnya ingat gue join McKinsey itu juga gue pengen belajar untuk nanti usaha gue sendiri. Gitu. Jadi dari 5 tahun sebelum gue melakukan leave ini adalah gue memang mau bikin usaha sendiri lah gitu. Apakah itu tech startup atau apa, tapi pengen usaha sendiri gitu kan. Jadi it's not a surprise bahwa memang karir itu bukan yang gue cita-citakan dan idamkan gitu, karena gue pengen usaha sendiri gitu. Nah jadi di Tokopedia itu ketika gue cabut banyak orang yang kaget, tapi gue bilang bahwa
gue udah plan ini, gue udah bahkan siapin kayak tabungan lah untuk modal usaha, financial cushion gitu kan. Itu udah 5 tahun lalu. Gitu. Jadi udah dari sebelum McKinsey ya kan, sebelum gue join Tokopedia bahwa I will do this lah gitu. In my 20s I will learn from the best people, best companies. In my 30s, I will start something on my own gitu misalnya. Semoga sukses, tapi kalau misalnya nggak gagal, kalau sampai amit-amit gagal gitu ya, gue rasa with that framework of minimization regret, gue akan lebih nyesel kalau gue nggak mencoba. Gue akan lebih coba dulu, I have the courage gitu ya. Jadi gue nggak mau sampai nyesel kayak gitu, ya gue coba. Dan itu pun yang membuat gue pas di Tokopedia, mungkin orang yang kayak ada beberapa yang kayak, gue pengen karir gue naik gitu segala macam kan. Nah, tapi ketika gue join Tokopedia, mindset gue kayak gue tahu gue nggak sama di sini, gue kayak langsung, gue bukan buat karir gue, tapi gue mikirnya gimana caranya gue bisa bikin legacy yang bisa lebih baik dari gue ketika gue nantinya cabut atau ketika gue graduate gitu kan. Jadi my goal ketika gue masuk Tokopedia adalah I want to build a product university, like product management, yang it's one of the best di Southeast Asia. So that was like the kind of legacy, the vision that I wanted to build gitu. Di mana this is a university, an organization yang bisa kembang terus beyond myself gitu. Wow. Berarti yang gue salut dari lo tadi adalah gue ngeliat balance-nya nih bro, antara lo itu konsisten karena lo udah tahu bahwa dari 5 tahun yang lalu lo emang pengen bikin startup gitu. Jadi yang gue salut dari lo adalah ketika sebenarnya lo berada di posisi yang cukup nyaman, kayak lo berani untuk jump ship. Itu menurut gue adalah sebuah hal yang penting banget sih, karena gue banyak denger juga cerita orang-orang di mana ya udah awalnya emang pengen bikin startup, tapi ketika udah masuk ke corporate job dan dapet job yang nyaman gitu kan, akhirnya jadinya lupa dan akhirnya tetap stay di situ aja. Which is nggak salah, karena setiap orang kan punya risk portfolio masing-masing gitu. Betul. Kan. Ada orang yang misalnya memang ternyata, dulu gue kira gue seneng bikin company, tapi setelah gue kerja di korporasi, gue jauh lebih suka gitu kan. Jadi ada orang-orang kayak gitu. Tapi at the same time, yang gue tadi highlight dari lo juga, lo punya pragmatismenya itu. Dimana bahwa ini juga bukan yang kayak hipster kayak oke, gue mau langsung bikin startup ya, tapi kayak lo juga udah menyiapkan financial cushionnya. Tentu to be honest, of course ada cross my mind lah, ini kayak not bad ya, maksudnya kayak corporate life gitu misalnya, not bad ya gitu. Dan to be honest itu cross my mind gitu kan. Tapi gue fast forward itu tadi yang minimization regret gitu kan, bahwa corporate life itu akan selalu exist. Banyak banget corporate companies gitu kan. Jadi kayak kalau ada di Tokopedia, dan thankfully orang-orang Topet juga bilang kayak if things doesn't work out, welcome me back gitu misalnya anytime gitu kan. So, and I'm very grateful for them gitu. Jadi corporate life will always exist and available ya kan, by either company A, B, or C gitu. Tapi gue fast forward, gue bilang kalau gue nggak coba, gue akan jauh lebih nyesel gitu. Jangan sampai kayak gue bilang kayak coba dulu gue dada gitu kan. Menurut gue itu salah satu yang akan sangat berat gitu kan, karena itu involved dengan waktu gitu, dan waktu is something yang you cannot buy gitu kan. Jadi kalau lu nggak coba sekarang, and the timing pass, makin lama lu makin risk averse, and will get harder and harder, and you will have this mental excuses segala macam. Jadi gue bilang kayak okay, let's do it lah gitu, walaupun ada financial risk segala macam, tapi gue udah prepare from the 5 years ago in terms of the cushion gitu. Wah, tadi tuh pas banget, gue tuh baru mau nanya lo, kayak lo punya suggestion apa buat orang-orang untuk get started, tapi tadi menurut gue yang lo bilang exactly menjawab pertanyaan gue. Surprisingly banyak yang abis gue cabut gitu, banyak yang nanya lah, maksudnya kok lu bisa gitu, ada courage-nya segala macam gitu. Termasuk gue yang nanya. Ya kan? Sharing-sharing gitu kan. Jadi, iya kan gitu. Cuman yang gue ngobrol sama orang-orang itu, ya gue tanya balik gitu, gue bilang, nggak mungkin orang nggak takut. Sampai today gue juga ada ketakutan gitu kan. Kalau lo nggak takut berarti saraf lo ada yang putus, kan? Karena takut itu yang membuat lo bisa survive as a human gitu kan. Jadi it will be there gitu. I guess the question adalah how do you become comfortable, ya kan? How do you address and have some plans to tackle this gitu misalnya. Dan banyakkan adalah yaitu tentang financial risks gitu, which is fair gitu kan. Jadi tentang financial risk, mereka punya ketakutan income, loss of steady income dan segala macam, and therefore dan yang gue encourage ke mereka adalah tackle lah kekhawatiran ini head on gitu. Dalam arti apa? Misalnya untuk lu bisa hidup dengan comfortable, atau mungkin kalau di US namanya hidup dengan ramen setiap hari gitu misalnya, ya kan, ramen profitability gitu namanya. Berapa sih living expense lu per bulan, and then lu bisa save up yang misalnya cukup untuk 12-24 bulan untuk lu bisa go crazy about it gitu. Jadi lu bisa mengquantify
kekhawatiran lu bisa plan untuk tackle itu, and then lu actually bisa take that leap of faith gitu misalnya, ya kan. Jadi actually ketika lu usaha, itu akan lebih banyak kan resikonya kan, modal usaha lu lah, muter lah apa enggak segala macam. Jadi you will actually have more problems kalau misal, dan being able to address your own problem, ya kan, ketika lu awal mau take the leap of faith, itu salah satu yang perlu dipraktis gitu sih. Wow, that's very practical sih. Dan yang gue tangkap juga gitu, karena gue juga beberapa kali ngomong dan juga mengencounter ini sendiri gitu kan. Ketika kita tuh nggak mau jump ship untuk taking a risky choice, sebenarnya ini tuh fear yang rasional atau irasional gitu. Maksudnya kayak ini tuh fear-nya ada basisnya apa enggak? Karena kan sebenarnya sebagai manusia sangat gampang untuk kita selalu tidak merasa cukup. Apalagi kalau ngomongin uang gitu kan, kayaknya lebih banyak uang selalu lebih aman. Tapi menurut gue juga banyak diingatkan tentang sebenarnya yang cukup itu tuh segimana sih. Betul. And work around that gitu. Dan udah banyak banget riset yang bilang sebenarnya kita butuh uang sih. Tapi kita nggak butuh sebanyak itu buat bahagia gitu. Oh betul banget. Ketika kita clear, itu ngebantu banget untuk kita akhirnya berani jump ship. Iya. Dan I think ketika jump ship itu tentu part of that is that you have the savings kan. Dan kadang-kadang gue bilang sama orang gitu misalnya. Ternyata dulu tuh gue agak dibilang kayak agak pelit gitu misalnya. Tapi ternyata pas gue ngeliat sekarang, untunglah gue dulu agak pelit gitu. Pelitnya kenapa? Pelitnya kayak gue nggak beli kopi, karena gue nggak minum kopi gitu. Gue nggak beli baju orangnya, ya kan. Bahkan gadget handphone pun gue ganti 4 tahun sekali gitu misalnya. Dan ternyata itu terkumpul gitu, lama-lama savings itu compounding gitu kan. Jadi ketika ada teman-teman yang kayak beli kopi setiap hari segala macam, gue juga bahkan ada yang kayak inilah misalnya party dan segala macam, gue bilang kayak is this something yang memang social pressure atau is something that I really enjoy? Kalau I really enjoy nggak apa-apa, it will improve my mental health, my energy gitu kan. Tapi kalau misalnya it's just based on social pressure, then kayak do I want this or not gitu. Jadi gue kayak memang actively lebih selektif apa yang gue want to spend and enjoy lah gitu. Ini menarik sih, dan menurut gue memang kita kan lagi banyak terperangkap di culture untuk kayak spending gitu kan. Dan recently juga gue lagi belajar sebuah konsep baru namanya conscious spending. Dan menurut gue yang lo lakukan tadi tuh exactly practice-in itu gitu. Karena lo meng-highlight bahwa untuk hal-hal ini nggak penting buat gue. Jadi gue nggak akan spend, atau gue spend very little. Tapi kalau memang ada hal yang meaningful buat lo akan spend for it. Iya, dan itu sampai kalau kenal beberapa teman gue atau tim gue di Topet gitu kan. Itu gue pakai baju, celana, sepatu tiap hari sama. Oh, oke. Sama, kaos yang warna grey, celana yang panjang, sepatu gitu kan. Exactly sama, itu bisa setahun 2 tahun tuh sama, sampai misalnya bajunya rusak, sepatunya rusak, baru gue ganti gitu. Itu orang bilang mungkin nggak fashionable apa segala macam, tapi kayak I don't, to be honest, I don't care about fashion gitu. Iyalah, Mark Zuckerberg juga kayak gitu kan. Iya. Pusing bro mikirinnya. Iyalah. Itu kan termasuk juga automating decisions kan. Karena secara nggak sadar kita tuh bisa bikin banyak banget decision setiap hari. Dan kalau memang itu hal yang trivial buat lo, ya lo meng-automate dengan lo tidak perlu membuat decision tentang fashion gitu. And you save up a lot. Exactly. Dan juga saving up a lot. Oke. Yeah. Seru banget. So thank you banget bro untuk obrolan kita hari ini gitu. Kayak kita nge-cover banyak hal gitu kan. Mulai dari gimana cerita lo kayak mempersuing your curiosity. Gimana akhirnya curiosity itu bisa ngelit lo sampai lo sekarang. Tadi kita ngediscuss juga tentang pragmatisme lo untuk balancing antara pursuing curiosity dan juga tentang uang gitu kan. Karena juga di sini yang gue tangkep, lo bukan yang kayak langsung asal aja kayak pursuing curiosity, tapi kayak abandon soal uang. Karena ya buat pendengar yang belum tahu, by the way Vincent sudah berkeluarga dan punya 2 anak gitu kan. Yang dimana kayak sebenarnya ini maksudnya jump ship dengan keadaan kayak gini tuh benar-benar membutuhkan keyakinan dan punya fondasi yang kuat gitu kan. Dan yang ketiga tadi yang gue tangkap juga dari lo adalah tentang regret minimization, dan lo tadi sebut beberapa kali gitu kan. Bahwa gimana lo bisa memaksimais waktu yang lo punya di dunia ini gitu, untuk lo bisa memilih choice-choice yang nantinya tidak akan lo regret. Dan gue juga jadi banyak kepikiran tentang hal ini gitu loh, karena unfortunately dengan sekarang COVID gitu ya, semakin banyak orang yang ternyata tiba-tiba meninggal gitu. Dan menurut gue jadinya makin banyak diingetin bahwa hidup tuh bisa berhenti kapan aja gitu.
I guess I become even more conscious. Tadi kita ngomong tentang conscious spending of money, ya kan? Yeah. I actually do a bit more on conscious spending of time gitu. Jadi ada saat-saatnya yang misalnya gue bilang kayak, oh gue mau nonton Netflix misalnya sejam sehari misalnya, karena it improve my mental health gitu misalnya. Ya kan? Or misalnya gue lagi pengen main game gitu misalnya. And gue akan bilang bahwa it's okay to play game karena gue udah very exhausted. I need to replenish my energy gitu misalnya. Jadi gue coba lebih conscious juga about spending in terms of time, karena again money pun masih bisa dicari gitu, time yang nggak bisa dicari, ya kan? Dan it will just keep slipping. Jadi gue mencoba untuk se-conscious mungkin decide gitu. Ada waktu untuk meditasi misalnya, waktu untuk olahraga misalkan, waktu untuk main game, entertainment, itu yang as long as I feel better or good about myself gitu sih bro. Just adding that one last point. Wah itu mantap banget sih. Karena dari berapa kali kayak Follow Your Flow ngadain sesi gitu ya, salah satu hal yang sering banget kita observe adalah high performance kadang-kadang suka ngerasa bersalah kalau melakukan hal yang tidak produktif gitu kan. Dan tadi hal-hal yang lo sebut mungkin terdengar tidak produktif, dan masih banyak orang termasuk gue kadang-kadang merasa bersalah kalau gue melakukan itu karena artinya gue buang-buang waktu gitu. Tapi tadi menurut gue mental model yang lo offer menarik banget. Karena lo menganggap itu sebagai bagian satu kesatuan dari lo mencapai goal lo juga, gitu kan. Jadi lo bisa kasarnya kayak agak-agak buang waktu, tapi tanpa merasa bersalah dan lo ke-recharge. Gitu. Iya, jadi yang gue juga pernah di trap itu. Ya kan? Gue harus produktif banget gitu. Jadi bahkan dulu gue pas 2017 gitu kan, gue selesai dari Topet kantor, gue malamnya gue tuh belajar Coursera machine learning gitu misalnya. Itu selama kayak hampir 6 bulan lebih lah gitu. Tiap malam gitu. Sampai gue kumpulin sertifikatnya gitu segala macam gitu. Jadi it was very productive lah in more common sense gitu kan. Tapi recently I think gue jadi kayak lebih mikir bahwa yang produktif itu adalah gue bisa optimal for a longer period of time, gitu ya kan. Dan untuk bisa optimal in the longer period of time itu ada masa naik, ada masa turun, gitu ya kan. Karena dunia ini bukan Disneyland kesannya gitulah, ya kan. Jadi ada masa lagi down. Oke, kalau misalnya lagi down, misalnya gue kerjanya take a chill dulu lah misalnya. Ada yang gue lebih genjot gitu misalnya untuk ngejar gitu kan. Bahkan gue juga sekarang tuh set conscious time tuh lebih kayak gue mau set ada time kerja main sama anak gitu, karena anak itu grows up really fast gitu. Dan again itu waktu yang akan lewat nggak bisa balik. Jadi memoriesnya juga gue coba set waktu untuk gue bisa dapat waktu dengan mereka, karena mau usaha lu punya duit berapapun lu nggak bisa beli waktu spending sama mereka gitu, main lagi gitu. Jadi itu sih I think that being more conscious spending of time, I feel that's even more important nowadays than conscious spending of money gitu. Mantap. Wow. Thank you banget. Itu such a powerful kayak closing ya. Karena jadinya lengkap gitu. Kita nge-cover juga terakhir dari aspek kayak secara mental dan productivity. Dan juga kayak benar-benar spending time on what matters gitu. Mungkin terakhir bro, kalau misalnya ada orang pengen get in touch sama lo gitu. Atau kayak pengen tahu juga kayak sebenarnya lagi ngerjain apa gitu kan. Kayak di mana nih mereka bisa find out tentang lo gitu. Bisa kontak lewat LinkedIn atau email gue di vincent.chandra@gmail.com. And then gue juga kadang-kadang ada grateful juga ada teman yang ngajak ngobrol misalnya untuk advice startupnya atau gimana pun. Gue juga kadang-kadang ada angel investing ke mereka gitu kan. Jadi I'm definitely very happy and always bisa saling membantu lah, karena it's a circle of life kan gitu. Ada yang dulu bantu gue juga bisa bantu orang lain. I think it will be very very good discussion juga gitu. Mantap. Thanks Vincent for your time. Thank you ya bro Rio. Good luck buat ini ya, buat bisnisnya. Siap. Thank you ya. Yep. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana
lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id. Thank you banget ya